Pada suatu pagi di sebuah rumah kecil, seorang remaja jenius bernama Ryo Narushima sedang duduk untuk sarapan bersama kedua orang tuanya dan sang adik perempuan bernama Natsumi. Namun, ketenangan pagi itu tak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, kedua orang tuanya ditemukan tewas di meja makan dan pelakunya adalah Ryo sendiri. 成到啦！你就係殺死自己。所以亦都懷疑。 Tragedi menggemparkan itu menimbulkan kehebohan besar di masyarakat. Ryo pun langsung ditangkap di tempat kejadian dan dijebloskan ke dalam penjara. Tidak seorang pun mengetahui alasan dibalik perbuatannya. Di dalam penjara, Ryo tidak hanya diperlakukan sebagai seorang penjahat, melainkan sebagai sosok monster. Perlakuan keras pun segera ia terima sejak awal. Seorang sipir dengan sengaja mencukur habis rambutnya secara paksa sebelum memasukkannya ke dalam sel. Ketika tiba di dalam, para narapidana menyambutnya dengan senyum palsu dan tepuk tangan. Bahkan mereka mengenakan karangan bunga di kepalanya, seolah-olah Ryo adalah seorang pahlawan. Namun, sesaat setelah itu, beruntung, Ryo diselamatkan oleh seorang narapidana culun bernama Iim. Tak lama berselang, sipir penjara datang sambil membawa alat strum di tangannya. Dengan penuh kebencian, ia menyebut Ryo sebagai binatang buas. 好啦， 呢個世界都睇你唔起。 Sejak saat itu, kehidupan di penjara menjadi mimpi buruk bagi Ryo, dipenuhi rasa sakit, kekerasan, dan ketakutan yang tak berkesudahan. 2 bulan pun berlalu, suatu hari Ryo menerima kunjungan dari adik perempuannya, Natsumi. Namun, dia bukan lagi gadis pemalu seperti yang Ryo ingat. Penampilannya berubah drastis, dan sikapnya kini terasa dingin dan jauh. Tanpa basa-basi, Natsumi menyampaikan kebenaran yang selama ini ia pendam. Ia mengaku tidak mengingat jelas kejadian tragis di hari itu, tetapi ia yakin bahwa Ryo memang telah membunuh orang tua mereka. Sejak tragedi itu, kehidupan Natsumi menjadi berantakan. Ia dikeluarkan dari sekolah dan tidak mampu lagi fokus dalam menjalani hidup. Kini ia telah mengambil keputusan besar, meninggalkan kota untuk memulai hidup baru dan bekerja sebagai ublag malam. 因為嗰件事，我要去好遠嘅地方返工啦。做咩？去做雞。 你唔可以做雞。 Sebelum pergi, ia menyampaikan kepada Ryo bahwa ia tidak ingin lagi bertemu dengannya. Hati Ryo hancur mendengar kata-kata adiknya. Dengan suara gemetar dan penuh rasa sesal, ia memohon agar Natsumi tidak menempuh jalan tersebut. Namun, keputusan sang adik sudah bulat. 我呢世都唔使見到你，再見啦，成到啦。 Kepergian Natsumi membuat Ryo semakin terpuruk dalam keputusasaan. Ia mulai menyalahkan dirinya atas segalanya. Semangatnya memudar dan ia tak lagi melawan para penghuni penjara yang menindasnya. Ia membiarkan dirinya dihajar tanpa perlawanan. Tubuhnya makin lemah dan keinginannya untuk hidup perlahan menghilang. Hingga tiba-tiba... Ya, seseorang turun tangan. Seorang narapidana senior bernama Kenji Kurniawan, mantan instruktur karate yang disegani. Ia baru saja dipindahkan dari penjara dewasa. Ia diberi tugas untuk melatih narapidana muda agar mampu melindungi diri mereka sendiri. Saat melihat kondisi Ryo yang nyaris tak sanggup bertahan karena pelecehan yang terus-menerus, Kenji tidak tinggal diam. Tanpa membuang waktu, ia mulai mengajarkan Ryo berbagai teknik serangan mematikan. 轉出嚟。做咩事啊？ Meski terlihat keras dan dingin dari luar, Kenji sebenarnya melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Ryo. Bukan sosok monster seperti yang dikatakan banyak orang, melainkan seorang anak laki-laki yang tersesat di tempat yang salah, tengah berjuang untuk bertahan hidup. Tak lama kemudian, Kenji menyeret Ryo ke arena pertarungan bawah tanah penjara. Di sanalah ujian brutal menantinya. 要練習雙人對打。 Dengan satu serangan telak, ia berhasil menjatuhkan lawannya hingga tak sadarkan diri. Sayangnya, kemenangan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Para penjaga membalasnya dengan hukuman keras. Ryo dijebloskan ke dalam sel isolasi. Tak hanya itu, sebuah penyumbat logam dipasang di mulutnya, membuatnya nyaris mustahil untuk makan ataupun minum. Ia dijatuhi hukuman 2 minggu dalam isolasi total.
Namun di balik kesunyian sel itu terdengar suara Kenji dari balik dinding. Dengan nada tegas ia memerintahkan Ryo untuk terus berlatih. Tidak ada alasan, tidak ada simpati. Namun di balik kata-kata dingin tersebut, Kenji sedang membentuk sesuatu. Ia tengah mencetak Ryo menjadi seorang pejuang, seseorang yang tidak akan pernah diinjak-injak lagi. Sejak saat itu, Ryo resmi menjadi murid Kenji. 一千下以上。你嘅船踢得佢弱，慢啦！ Selama sebulan penuh, Ryo berlatih tanpa henti. Hari demi hari, ia tumbuh menjadi lebih kuat, lebih tajam, dan lebih fokus. Dan ketika waktunya tiba, ia tidak menunjukkan belas kasihan. Satu persatu ia memburu setiap narapidana yang pernah menyiksanya atau menyakiti Iim. 拖散對方。 Aksi balas dendamnya brutal dan tak terhentikan. Peningkatan kekerasan yang dilakukan Ryo segera menarik perhatian staf penjara. Kepala penjara mulai melihatnya sebagai ancaman yang berkembang. Maka ia mengambil keputusan ekstrim. Ryo harus dihentikan. Perintah pun diberikan langsung kepada Kenji, hancurkan muridmu sendiri. Kenji murka, ia menolak perintah itu mentah-mentah. Namun kepala penjara memegang kendali. Ia mengancam akan memperpanjang hukuman Kenji yang sebelumnya dijatuhi vonis atas tuduhan seorang Perdana Menteri. Kenji yang menginginkan kebebasan lebih dari apapun, terpojok tanpa pilihan, akhirnya ia menyerah. Pertarungan pun dimulai. Kenji melangkah masuk ke arena untuk menghadapi Ryo. Namun ketika tiba waktunya Kenji menghabisi Ryo, saat itu juga ia tidak sanggup melakukannya. Baginya, Ryo bukan lagi sekedar murid, dia sudah seperti anaknya sendiri. Dengan hati yang bimbang, Kenji menurunkan kewaspadaannya. Sayangnya, harga dari pilihan itu sangat mahal. Sebagai ganjaran atas penolakannya menjalankan perintah, Kenji langsung dipindahkan ke penjara paling kejam di seluruh Asia. Ketika Ryo mengetahui apa yang terjadi, kemarahannya meledak. Didorong oleh rasa marah dan pengkhianatan, ia menyerbu kantor kepala penjara dan menghabisi nyawa pria tersebut tanpa ragu. 佢因為失職，最北邊嘅監獄。點啊？ 5 tahun kemudian, Ryo akhirnya menjadi orang bebas. Namun, hidup yang ia jalani jauh dari harapan. Ia kini terjebak dalam pekerjaan sebagai gigolo bagi wanita-wanita kaya. Suatu malam saat sedang menonton pertandingan MMA di televisi, timbul dorongan dalam dirinya untuk berubah. Tapi pada saat itu, salah satu kliennya bertindak melewati batas. Ia mengejek Ryo dan mengungkit masa lalunya yang kelam, termasuk terhadap orang tuanya. Penghinaan itu membakar kemarahan Ryo dan tiba-tiba tanpa berpikir panjang, ia pergi keluar ke jalan dengan satu tujuan dalam benaknya, menemukan kembali adik perempuannya, Natsumi. Kemudian ia melihat sebuah iklan di pinggir jalan yang menampilkan seorang gadis cantik dari sebuah klub dengan nama Natsumi. Berharap itu benar-benar adiknya, Ryo segera mendatangi klub tersebut. Namun yang ia temui bukanlah Natsumi, melainkan seorang wanita bernama Megumi yang berpura-pura menjadi dirinya. Saat Ryo hendak pergi dengan perasaan kecewa, sekelompok preman menyergapnya dan memancing keributan. Ryo tidak tinggal diam. Dengan keterampilan bertarung yang ia pelajari di penjara, ia mengalahkan mereka satu persatu tanpa ampun. Namun di tengah kekacauan, ia menyadari gelang kesayangannya hilang. Ia segera mengejar para preman tersebut. Tetapi ternyata pelakunya adalah Megumi yang telah mencurinya. Tak lama, Ryo dibawa ke sebuah arena tinju, dihadapkan pada situasi yang tak bisa ia hindari. Sayangnya, semua ini adalah jebakan. Geng yang sebelumnya ia lawan bukanlah geng biasa. Mereka dipimpin oleh seorang pemilik arena tinju. Karena tak ada jalan keluar, Ryo terpaksa ikut bertarung lagi. Tapi kali ini bukan untuk pertandingan, ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Kalah
jumlah dan terkepung, Ryo kewalahan. Ia dihajar habis-habisan di depan kerumunan penonton hingga tak sadarkan diri. Lalu datanglah pukulan terakhir. Layar raksasa di arena menampilkan rahasia gelapnya, pekerjaannya sebagai gigolo. Penonton bersorak sambil menertawakannya, menginjak-injak harga dirinya yang tersisa. Dalam keadaan hancur dan terhina, Ryo diseret keluar dan dibuang seperti sampah. 阿良啊，你呢隻真係衰到貼地啊！阿良。 Namun seperti di masa lalu, di saat tidak ada siapapun yang datang menolong, Iim kembali muncul. Keesokan harinya, Iim kembali ke arena. Kali ini ia datang bersama Ryo yang dipenuhi oleh amarah yang membara. Bersama-sama mereka menghadapi pertarungan sengit dan keluar sebagai pemenang. Tak lama setelah kekacauan itu mereda, seorang pria bernama Hendy Yamazaki mendekati Ryo. Hendy ini adalah petarung karate profesional sekaligus salah satu pemilik arena tersebut. Namun, alih-alih mencari balas dendam, Hendy melakukan sesuatu yang tak terduga. Ternyata Hendy ini seperti Ryo, ia pernah berlatih di bawah bimbingan Kenji Kurniawan. Melihat potensi besar dalam diri Ryo, Hendy menawarinya tempat di dojo miliknya serta kesempatan untuk berkompetisi dalam sebuah turnamen pertarungan bebas berskala besar. Namun, sebelum Ryo sempat memberikan jawaban, seseorang muncul, Mochizuki Kensuke, seorang master karate legendaris. Kensuke tidak banyak bicara, ia datang hanya untuk menunjukkan kekuatannya. Di depan murid-murid Hendy sendiri, ia mengalahkan Hendy dengan mudah, mengirimkan pesan yang jelas, ini bukan sekedar tawaran, melainkan tantangan. Ternyata di balik aksi itu tersimpan konflik yang lebih dalam. Kensuke dan Hendy merupakan dua nama besar dalam dunia karate, namun kini mereka telah menjadi rival. Hendy ingin memisahkan diri dari organisasi utama, sebuah langkah yang sama sekali tidak diterima oleh Kensuke. Maka Kensuke pun mulai bertindak. Ia menentang Hendy untuk mempertaruhkan muridnya Ryo. Jika Hendy kalah, maka Ryo akan dipaksa bertarung di turnamen tersebut di bawah bendera Kensuke. Tanpa ragu, kedua pria itu menerima tantangan tersebut. Pertarungan berlangsung dengan cepat dan brutal. Berbekal pengalaman keras selama di penjara, Ryo berhasil mengalahkan Hendy dengan sangat mudah. Kemenangan itu menjadikan Ryo peserta resmi dalam turnamen, kali ini sebagai wakil dari dojo Kensuke. Namun ya guys, di balik tawaran tersebut tersembunyi niat jahat. Kensuke sejatinya tidak memiliki loyalitas terhadap Ryo. Ia hanya melihat Ryo sebagai alat, seorang pion yang bisa ia manfaatkan untuk meningkatkan reputasi sekolahnya. Sebelum akhirnya disingkirkan agar memberi jalan bagi murid kesayangannya Sugawara, petarung muda berbakat yang telah lama ia persiapkan sebagai bintang utama. Meski belum menyadari pengkhianatan yang sedang dirancang di balik layar, Ryo terus melangkah maju. Ryo terus berlatih tanpa henti. Di sisinya, Iim selalu setia mendampingi, sementara Megumi yang kini menjadi rekannya memberikan dukungan penuh. Namun suatu hari dalam sesi latihan rutin, segalanya berubah. Ryo dikejutkan oleh sebuah serangan mendadak dari seseorang yang ternyata adalah Kenji Kurniawan. Sang mentor akhirnya bebas dari penjara. Kehadiran Kenji membuat Ryo merasa campur aduk. Awalnya ia frustasi dengan kemunculan Kenji yang tiba-tiba tanpa memberitahu apapun. Namun jauh di lubuk hatinya ada rasa lega yang sulit ia sembunyikan. Orang yang pernah membentuknya kini telah kembali. Waktu terus berjalan dan turnamen besar tinggal menghitung hari. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu. Kenji langsung kembali mengambil peran sebagai pelatih dan kembali mendorong Ryo melampaui batasnya. Latihan menjadi lebih keras dari sebelumnya karena Kenji tahu ini adalah kesempatan Ryo untuk mewujudkan impiannya menjadi petarung karate profesional.
tibalah hari yang ditunggu, turnamen dimulai. Lawan pertama Ryo adalah petarung Muay Thai papan atas yang dikenal agresif dan tangguh. Namun, tepat sebelum pertandingan dimulai, tim dari Kensuke melancarkan serangan tak terduga. Mereka memutar cuplikan berita yang mengungkap masa lalu Ryo secara terang-terangan. Please keep your eyes wide open to Hiroshima, the Bandung Karate. Semua itu merupakan bagian dari rencana licik Kensuke untuk merusak citra Ryo, sekaligus meningkatkan reputasi dirinya sendiri sebagai penyelamat dunia karate. Dalam sekejap, pandangan publik terhadap Ryo berubah. Ia kini dianggap sebagai kriminal di mata penonton. Sorakan berubah menjadi cacian. Namun Ryo tetap kokoh, ia sudah bertahan hidup dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Pertarungan pun dimulai, Ryo dikejutkan oleh pukulan keras dari lawan yang langsung menjatuhkannya ke lantai. Dengan tubuh yang gemetar, ia memaksa dirinya untuk berdiri kembali. Bermodal keberanian dan naluri bertarung, ia berhasil mendorong lawannya keluar dari ring tepat sebelum ronde berakhir. Stage and ready to fight. Di tepi arena, Megumi menyaksikan dengan penuh kekhawatiran. Sementara itu, Kenji terus memberikan instruksi dengan suara tajam, mencoba mempertahankan fokus Ryo dan memastikan ia tetap berada dalam pertarungan. Ronde kedua dimulai, Ryo masih berjuang untuk memulihkan diri. Saat lawannya lengah, Ryo melihat celah dan tanpa ragu, ia melancarkan tendangan kuat yang berasal langsung dari teknik latihan intensif bersama Kenji. Tendangan itu mendarat sempurna, menjatuhkan lawannya dalam satu hentakan. Ryo memenangkan pertandingan. Namun kemenangan itu hanya berlangsung sekejap. Kensuke segera turun tangan dan membatalkan hasil pertandingan. Ia mengklaim bahwa lawan Ryo mengalami kebutaan permanen akibat serangan tersebut. Meskipun cedera serius merupakan suatu resiko yang telah diatur dalam peraturan turnamen, Kensuke menggunakan celah itu sebagai alasan untuk mendiskualifikasi Ryo, jelas sebagai upaya politis untuk menyingkirkannya. Seusai pertandingan, Kenji langsung menghadapkan Kensuke dan menuntut penjelasan atas keputusan sepihak tersebut. Namun Kensuke menghindari semua pertanyaan, ia menolak bertanggung jawab seolah-olah tak terjadi apa-apa. Di saat itulah kebenaran yang telah lama terkubur terungkap. Bertahun-tahun sebelumnya, Kensuke telah menjebak Kenji, merekayasa kasus pembunuhan demi menyingkirkan rival yang tengah bersinar. Pengkhianatan itu membekas dalam, mencabik harga diri dan kehormatan Kenji. Tak mampu lagi menahan kemarahan, Kenji kehilangan kendali dan langsung menyerang Kensuke di tempat. Sementara itu, Ryo tetap terpaku pada satu hal, memenangkan turnamen dan membuktikan bahwa dirinya layak berada di atas ring. Tapi waktu tidak memihak, dalam tekanan dan putus asa, ia mengambil langkah yang berani sekaligus berbahaya. Ryo menculik seorang wanita yang ternyata adalah pacar dari Sugawara, petarung andalan sekaligus murid kesayangan Kensuke. Ryo lalu menelpon Sugawara, berpura-pura mengancam akan mencelakainya. Semuanya adalah rencana, sebuah perangkap untuk memancing Sugawara masuk ke dalam permainan yang Ryo siapkan. Strategi itu berhasil, Sugawara terbakar oleh kemarahan dan kehilangan kendali. Sejak saat itu, fokusnya hanya tertuju pada satu hal, menjatuhkan Ryo. Awalnya, Kensuke menolak untuk menyetujui pertandingan antara dua murid itu. Namun setelah mengingat kekalahannya oleh Kenji, pola pikirnya berubah, harga dirinya dipertaruhkan. Maka ia memberi lampu hijau kepada Sugawara, habisi Ryo di atas ring. Kekalahan Ryo tak hanya akan menghapus ancaman bagi dojo Kensuke, tetapi juga menghancurkan warisan terakhir dari Kenji Kurniawan. Mengetahui taruhannya kini lebih besar dari sebelumnya, Ryo kembali kepada Kenji dan memohon satu kesempatan terakhir untuk berlatih. Ia menegaskan bahwa ini adalah peluang terakhirnya, bukan hanya untuk menang, tetapi untuk mengembalikan kehormatan keluarganya yang telah lama tercoreng. Kenji tak banyak berkata, ia tak menahan diri sedikit pun.
dan latihan brutal pun dimulai. Sebagai bagian dari pelatihan ekstrim itu, Ryo bahkan mulai menantang pekerja konstruksi untuk bertarung. Ia percaya bahwa kekuatan kasar para pekerja itu dapat mendorongnya melampaui batas kekuatan biasa. 同我打，嚟啊！咪放喎！怎么了？ Namun dari ambisi itu, bencana datang. Di tengah kekacauan, seorang pekerja secara tidak sengaja menebas bumi dengan alat tajam. Ryo terdiam, matanya membelalak, tubuhnya membeku. Fokusnya hancur seketika. Saat ia bergegas menolong Megumi yang berdarah, pekerja itu justru menyerangnya balik. Cedera itu tak hanya melumpuhkannya, tetapi juga mengancam seluruh persiapannya menjelang pertarungan melawan Sugawara. Dipenuhi kemarahan dan frustasi, Ryo melampiaskan emosinya kepada Megumi, menyalahkannya atas cedera yang ia alami. Namun, kali ini, Iim angkat suara. Dengan nada tajam, ia menegur Ryo karena selalu mencari kambing hitam dan tak pernah mengakui kesalahannya sendiri. Kenji yang menyaksikan semua itu tak berkata apa-apa. Ia hanya menarik Ryo keluar dan menyeretnya jauh ke dalam hutan. Di tempat sepi itu, Kenji menyampaikan satu pesan yang tak bisa ditawar. Berhentilah membuat alasan atau kehilangan segalanya. Di tengah alam liar, Ryo dilatih lebih keras dari sebelumnya. Tak hanya tubuhnya yang diuji, tapi juga jiwanya. Kenji mengajarkannya cara menghadapi rasa sakit, bukan menghindar, tapi menatapnya langsung dan membiarkannya membentuk kekuatan dari dalam. Ia mengingatkan Ryo akan alasan sejatinya bertarung, bukan demi nama, bukan demi kemenangan, tapi karena cinta terhadap satu-satunya keluarga yang pernah ia miliki, yaitu Natsumi. Kenji juga membuka luka lama. Ia mengungkapkan bahwa bertahun-tahun lalu alasan Ryo membunuh orang tuanya bukan karena kegilaan, melainkan karena dorongan untuk melindungi Natsumi dari pelecehan yang selama ini mereka derita bersama. Itu bukan tindakan gila, itu adalah bentuk terakhir dari bertahan hidup. Dengan tegas, Kenji memperingatkan jangan hidup dalam penyesalan, karena penyesalan hanyalah tanda bahwa kau tak pernah sepenuhnya percaya pada pilihan yang telah kau ambil. Melalui latihan yang tak kenal ampun, Ryo belajar untuk menaklukkan rasa sakit, bahkan dengan lengan yang masih patah. Ia mulai bangkit kembali, pemulihannya jauh lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. 個個都會打中你，冇人會知。 Keesokan harinya, Megumi datang membawa kabar yang selama ini hanya menjadi harapan di hati Ryo. Ia telah menemukan Natsumi. Terungkap bahwa selama 3 tahun terakhir, Natsumi tinggal di sebuah pusat rehabilitasi jiwa, berjuang dalam diam melawan penyakit mental yang menggerogoti ingatannya. Ia tenggelam dalam depresi dan luka masa lalu yang tak pernah sembuh. Namun, saat yang ditunggu-tunggu itu datang, harapan Ryo hancur seketika. Natsumi tidak mengenalinya. Ia yang selama ini berjuang demi pertemuan ini, kini berdiri seperti orang asing di mata darah dagingnya sendiri. Belum sempat ia pulih dari luka batin itu, 2 pekerja rumah sakit menuduhnya mencuri obat menghilang rasa sakit. Dalam sekejap, ada sesuatu dalam diri Ryo yang retak. Matanya memerah, mata kirinya bersinar merah, dan ia langsung melancarkan serangan brutal tanpa kendali. Momen itu mengungkapkan satu kebenaran yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan. Ryo menderita gangguan psikologis berat. Ketika mata kirinya memerah, ia kehilangan kontrol atas dirinya, didorong oleh trauma masa kecil dan amarah yang tak pernah ia sembuhkan. Sejak malam kelam, ia membunuh orang tuanya. Merah itu bukan sekedar gejala, itu adalah tanda bahwa binatang buas dalam dirinya telah kembali. Dan akhirnya,
momen yang ditunggu oleh semua orang pun tiba. Pertarungan antara Ryo Narushima dan Sugawara. Meski lengannya belum sepenuhnya pulih, Ryo tak gentar. Ia telah dilatih untuk melewati rasa sakit. Kenji telah menempanya bukan hanya menjadi petarung, tapi menjadi simbol kehendak yang tak bisa dihancurkan. Kini dengan mata kirinya yang menyala merah, jelas bahwa Ryo telah masuk ke kondisi paling berbahaya. Sisi terdalam dan tergelap dalam dirinya. Pertarungan dimulai dengan ledakan energi dari kedua sisi. Tubuh Ryo tergolek, darah menetes dari bibirnya, sorakan penonton mulai menggema. Tapi mata merah itu masih terbuka. Di rumah sakit, Megumi dan Natsumi duduk berdampingan, menyaksikan setiap detik yang tersaji di layar. Mereka menyimak dengan napas tertahan saat Ryo terjatuh di atas ring, tubuhnya tak bergerak, dikerumuni oleh sorakan dan ejekan. Tapi justru di momen itulah, saat tubuh Ryo tak berdaya, ada sesuatu dalam diri Natsumi yang patah. Sebuah celah terbuka di pikirannya menjadi jernih. Perlahan kenangan lama muncul kembali, seperti serpihan cermin yang kembali menyatu. Kebenaran akhirnya terungkap. Ryo tidak membunuh orang tua mereka. Dalam kondisi disosiatif dan trauma mendalam, Natsumi lah yang melakukannya. Ryo datang dan menemukan semuanya sudah terjadi. Dalam hening dan darah, dia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Menanggung semua dosa itu untuk melindungi adiknya. Diam, ditangkap, dihukum, semua ia jalani tanpa pernah mengungkapkan kebenaran. Kembali ke arena, Ryo bangkit perlahan tapi pasti. Pertarungan ini tak lagi sekedar tentang menang atau kalah. Ini adalah tentang nama, tentang kehormatan, tentang mengakhiri belasan tahun penderitaan, luka batin, dan penistaan terhadap jiwanya. Babak kedua dimulai dan pertarungan mencapai puncaknya. Tepat saat kemenangan hendak diumumkan untuk Sugawara, Ryo berdiri. Tulang yang mungkin sudah tak utuh dan tubuh penuh luka, ia tetap berdiri. Ring mendadak senyap, semua mata tertuju padanya. Sugawara tak menunjukkan ekspresi kemenangan karena ia tahu ia telah kalah. Meski secara teknis berdiri sebagai pemenang, ia telah dihancurkan secara mental, fisik, dan spiritual oleh sosok yang tak bisa dihentikan oleh Narushima Ryo. Bisa diartikan, sang petarung paling mematikan di dunia dan di akhirat kelak selanjutnya adalah Narushima Ryo. Tak seorang pun yang dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Ryo berdiri tegak di ring, berlumuran darah, tapi tidak merasakan kesakitan. Yang tertinggal hanyalah hening, dan di balik hening itu sebuah legenda lahir. Sugawara Naoto! Tamat?